Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya di saat sekarang sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana gambaran saat ini ataupun di dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia, pasangan yang sempat menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Pisces, ini dia set. Aduh, energi dari Ten of Swords ya. Kemudian di situ, kemudian ini dan kemudian di sini. Oke ya. Berikutnya ada ini, berikutnya ada ini. Aduh, iya ya. Ya. Yo. Berikutnya ada di sini. Baik ya. Jadi kalau Mari lihat memang kamu kesulitan banget ya menghadapi pasangannya kamu ini ya. Jadi kayaknya memang sudah ada kesabaran yang Mari lihat habis-habisan sudah kamu genjot ya, supaya ada di dalam dirinya kamu, biar kamu kuat gitu loh, biar kamu kuat tetap menjalani relationship dengan dia, biar kamu bisa tegar gitu ya, biar kamu tegar untuk tetap memilih mempertahankan hubungan dengan dia gitu. Memang kalau Mari lihat bisa kasar banget ya si pasangannya kamu ini tuh sama kamu ya, sempet kasar banget gitu. Jadi kayak semacam gini, apa ya, kayak dia menikmati gitu. Dia kayak menikmati kamu menderita di sana ya. Jadi kayaknya memang ada tindakan sengaja dari pasangannya kamu ya, untuk mencederai mental, emosionalnya kamu seperti itu. Kalau Mari lihat. Jadi walaupun dia tahu bahwa kamunya ini tuh menderita karena perselingkuhan yang dia lakukan, tapi bisa-bisa ya kayak ngotot dia, semacam dia tetap aja memilih untuk melanjutkan perselingkuhannya dia ini, gitu loh. Ya, ketika kamu katakan ya, namanya kalian Pisces, untuk beberapa Pisces itu kan dia mau mencurahkan isi hati gitu ya. Aku sakit banget kamu begini ke aku gitu ya. Kamu kayak tunjukin kamu rentan gitu. Kamu dalam kondisi yang lemah gitu. Tapi kok kayaknya pancingannya kamu untuk dia bermurah hati kepada kamu justru bisa tidak kamu dapat. Gitu loh. Makin kamu bilang kamu sakit, makin dia lanjutkan. Dan beberapa bisa ya keluar devilnya dia. Malah dia tambahin lagi gitu loh. Ya, jadi kalau Mari lihat bisa aja memang udah modiar banget kamu sama pasangannya kamu ini ya. Jadi kayak kamunya itu tuh bisa dirugikan dari beberapa sisi sekaligus. Sudahlah dia nyelingkuhin kamu, dia mukul kamu, dia tukang hina, ya, dia melecehkan kamu ya. Kamu kehilangan uang gitu ya. Dia memanfaatkan uangnya kamu gitu ya. Dia manfaatin tenaganya kamu gitu. Jadi kayak udah banyak dia kuras ya, udah banyak dia kuras energi dari dirimu. Dan bisa-bisa beberapa perselingkuhannya dia ini bukanlah kejadian pertama kali, tapi ini sudahlah kejadian kesekian kali, minimal kedua ya, minimal kedua gitu loh. Jadi kok nampaknya orang ini tuh hadir dalam hidupnya kamu seperti dia menyedot energi hidupnya kamu gitu ya. Jadi jangan-jangan sejak bersama dengan dia bergeser kondisi hidupnya kamu gitu. Yang tadinya hidupnya kamu ya ketika belum dengan dia gitu loh. Ya, wah, kamu senang, damai, tenang, kamu gembira, kamu tercukupi gitu ya. Baguslah hidupnya kamu. Tapi begitu dengan dia merosot. Bisa aja ya untuk beberapa di sini Mari lihat. Kamu kayak merosot hidupnya kamu itu. Itu loh. Jadi kalau ada kalian di sini kaum Pisces yang sedang meratap gitu ya. Sedang meratap. Aku korban, katakan gitu ya.
Aku menjadi korban dari kejahatannya dia, ketegaannya dia, ya, sisi dakjalnya dia, ya. Mari lihat itu sih bukan sebuah pengakuan yang lebay, ya, bukan pengakuan yang lebay, tapi memang itu yang sedang kamu alami, gitu loh. Karena beneran kan, kamu di sini tuh pengen gitu loh, tetap mempertahankan relationship ini. Terutama lah ini tuh terjadi di dalam hubungan yang sudah dalam ikatan pernikahan. Lah, sedangkan yang tidak menikah aja ya, yang katakan kalian masih pacaran aja, kamu kayak mau banget gitu ya, mau banget bersama dengan si pasangannya kamu ini, gitu loh. Karena mari lihat, kamu sudah kayaknya sudah memutuskan gitu ya, sudah sempat kamunya ini tuh memutuskan untuk memilih dia, dan kamu di sini tuh nampaknya mari sedang memegang, kamu sedang memegang keputusannya kamu itu gitu loh. Jadi kamu kayak bertanggung jawab kepada keputusannya kamu. Jadi ini bisa dikatakan kaum Pisces, kalian itu tuh kalau mengambil keputusan itu tuh nggak mencela-menceleh. Nah, bisa kayak gitu ya, teguh hati gitu loh. Ya aku udah memilih menikah dengan dia misalnya gitu ya. Ya nggak mungkin juga dong kalau dalam pernikahan langsung cepat-cepat mundur gitu ya. Mungkin kamu mau buktikan dulu nih bahwa kamu adalah istri yang baik ya, suami yang baik, seperti itu. Nah di sana, jadi bolehlah dia ini tuh sudah menjadi guru hidupnya kamu ya, di sana. Jadi gurunya kamu dalam pembentukan dirinya kamu yang kuat, yang tangguh gitu ya, yang sabar gitu loh, yang tabah, seperti itu kalau mari nampak ya. Jadi mulai dari tindak kejahatan yang jahat banget gitu ya, sampai yang ya jahat-jahat kayak gitulah gitu ya. Bisa-bisa memang sudah kamu alami ketika dengan dia gitu loh. Inilah terutama ya bagi yang hubungannya sudah lumayan panjang tuh relationship-nya. Nah seperti itu. Jadi kok kayaknya ada ke rebelnya si pasangan kamu ini, mari lihat ya. Jadi memang karakternya dia ketika bersama dengan kamu, ini tuh keluar karakternya dia yang tegaan gitu loh. Ya, yang sanggup melakukan hal-hal yang dikatakan salah gitu loh. Ya. Bisa terpancing keluar sisi diri dia yang seperti itu. Itu loh. Jadi yang kayak sisi buliernya dia ya, sisi penjahatnya dia gitu, sisi teganya dia, pokoknya sisi-sisi gelapnya manusia lah, bisa-bisa memang keluar, terpancing keluar gitu loh, terekspresikan kepada dirimu gitu. Dan modelnya dia ini tuh kayaknya memang gak mau kalah ini gitu loh. Apalagi kalau kamu ngomong bahwa dia salah, kamu gak benar menyelingkuhi aku, Beb. Walaupun itu kan satu ungkapan yang benar kan. Tapi kamu mengkritik dia, itu dia bisa tangkep. Nah dia gak seneng kalau dikritik. Gitu loh. Walaupun kamu hanya dalam upaya untuk membantu dia untuk tahu gitu loh, bahwa yang dia lakukan itu tuh salah, keliru, gak tepat, gak wajar, gak normal misalnya gitu ya. Nah, tapi dia bisa tangkep bahwa itu tuh kamu sedang ngenyek dia, ya, kamu sedang mengkritik dia. Jadi dia ini tuh makin dilarang, ya, makin dikasih tahu sisi buruknya dia, makin dia lakukan, gitu loh. Bukannya bikin dia nampak, bukannya bikin dia sadar, bukan bikin dia sadar di situ, ya. Kamu apaan sih kamu? Ngapain kamu? Terus-terusan menyelingkuhi aku. Yang dia tangkap di situ tuh sama seperti kamu sedang menyarankan dia untuk melanjutkan perselingkuhannya. Bisa paradoks gitu loh. Bisa terbalik pola pikirnya si ayang bebeknya kamu ini. Beb,
tolong gitu ya, kamu jangan sakiti aku beb, aku ini udah capek ngadepin kamu. Malah seperti dia tangkep, oh kamu nyuruh aku biar nyakitin, nambahin biar aku nyakitin kamu gitu. Nah di sana ya, jadi dia memang mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepada dia, dia melihat apa yang kamu lakukan kepada dia. Tapi sempat di sini tuh bukannya bikin dia bermurah hati ya. Aduh kesian ya. Kesian Pisces ini ya. Nangis dia gara-gara aku. Bukan kayak gitu dianya. Tapi malah, oh kamu nangis. Kayaknya nangismu kurang rame nih nangisnya, kamu tak tambahin. Gitu bos. Mari tangkap. Ah kurang lama kamu nangisnya. Ku tambahin aja biar kamu makin lama. Itulah. Jadi mari lihat bisa ya, dia makin mengintimidasi kamu ketika dia melihat kamu lemah. Ketika kamu memohon kemurahan hatinya dia, andai kamu pernah gitu ya. Tapi kayaknya itu belum menyentuh dirinya dia. Belum. Mari lihat. Ya. Nah, dan kemudian di saat ini tuh mari lihat gini kamunya ya. Nampaknya kamu sudah punya kesadaran bahwa memang kamu tidak boleh bergantung kepada si pasangannya kamu ini. Jadi kamu tidak selamanya menerima penderitaan dari dia. Kamu sudah melampaui ya, di saat ini kamu sudah melampaui sisi pembuktian dirinya kamu. Bahwa kamu setia, bahwa kamu kuat, bahwa kamu tangguh bertahan. Gitu ya. Kamu sudah melewati itu. Dan sekarang mari lihat kamu masuk ya ke babak fase baru, yaitu apa? Kamu mulai melepaskan ketergantungannya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Jadi mari lihat belakangan hari ini tuh kamu sudah mulai bekerja ya untuk dirinya kamu sendiri. Jadi kamu udah menghapus air matanya kamu, enggak boleh lagi nangis-nangis, enggak boleh. Gitu. Aku harus kembali up lagi. Jadi kamu mulai ya memisahkan dirinya kamu dari problem dalam hubungan dengan si pasangannya kamu. Dan bahkan kayaknya kamu udah kayak ya udah aku isi hidupnya aku dengan hal-hal yang membahagiakan aku. Jadi kamu kembali gini. Selama ini kamu sempat berharap dicintai oleh dia. Sekarang mari lihat tugas untuk mencintai kamu. Itu tuh kamu sadari, iya sih ini tugasnya aku. Gitu loh. Jadi mulai kamu memisahkan energinya kamu dari si ayang bebeknya kamu ini. Mari lihat. Ya. Jadi kamu belakangan bolehlah sudah tidak lagi nangis-nangis. Kamu udah nggak nyari-nyari dia lagi. Karena kamu sedang sibuk pada dirinya kamu. Gitu loh. Sudah mulai mari lihat kamu di sini tuh mau healing. Gitu ya. Kamu sedang mengerjakan tugas untuk kesejahteraan lahir batinnya kamu. Mari nampak ya. Nah, jadi merilis energi-energi negatif hasil dari residunya yang kamu dapat dari hubungan ini ya. Mari lihat kamu mulai merilis hal itu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak nampaknya energinya kamu yang sempat down, drop, mulai ini tuh perlahan-lahan naik. Gitu loh. Perlahan-lahan naik di sana. Jadi apapun yang membuat kamu tergantung kepada dia, mulai kamu lepaskan di situ. Jadi mari tangkep energinya kamu makin kesini hari ya. Ini tuh kok makin bagus gitu loh. Iyalah, nggak sedih hati lagi kan, kembalilah cerah wajah itu, gitu ya. Tidak lagi menganggap diri sebagai hanya terjebak. Tidak mau lagi terjebak menganggap diri sebagai korban. Ya, nah ini tuh sudah bisa membuat kayak auranya kamu bersih lagi. Gitu loh. Semangat hidupnya kamu mancer lagi. Ya, inner beauty-nya kamu bermain lagi di sini. Mari nampak. Gitu loh. Jadi kamu tidak stuck berlama-lama ya dalam kondisi keadaan yang begini-begini terus, dalam penderitaan tentu saja ya, karena hubungan dengan si dia gitu.
ya. Kamu mulai lagi lah, pokoknya nunjukin, memancarkan energi hidupnya kamu. Jadi pasti ini terjadi perubahan yang cukup signifikan ya dalam dirimu ya. Udah mulai kamu aktif lagi dalam dunia sosialnya kamu gitu ya. Kamu mulai produktif dalam upayanya kamu untuk cari uang kah gitu ya, berkarir kah gitu. Jadi yang pentingnya kamu merapikan dirimu yang sudah sempat berkeping-keping gitu ya. Kamu kumpulin kembali kepingan-kepingan jiwanya kamu. Ya, kamu tata lagi di sini, mari lihat. Kamu tata lagi hidupnya kamu. Gitu. Ya, jadi kok kayaknya kamu sudah move on, kamu sudah bisa let go dari si pasangannya kamu. Kamu udah bisa gitu loh. Ya. Memang ini tuh kayak sebuah upaya untuk dirinya kamu sendiri ya. Kamu lakukan ini tuh sungguh-sungguh kamu pikirkan ini untuk aku gitu loh. Karena udah capek gitu ya, udah capek nangis, udah capek sakit kepala ya. Udah capek merasa sengsara, menderita. Gitu kan? Udah capek kamu. Udah gak mau lagi terjebak dalam siklus yang begitu-gitu aja. Gitu loh. Kamu gak mau lagi layu hidupnya kamu gara-gara dia yang menyelingkuhi kamu. Makanya di sini tuh ada kesadaran, aku gak boleh kayak gini. Dan kamu bukan hanya sebatas kesadaran doang ya, tapi mulai kamu merangkak gitu. Kamu merangkak untuk berdiri lagi ya, setelah semacam kamu jatuh terpukul oleh kenyataan hidup dengan si dia gitu ya. Nah, kalau kalian sudah terlanjur menikah di saat ini, memang sih walaupun terlihat ada perubahan besar dari dalam dirinya kamu, ini tuh bukan berarti bahwa kamu berubah pikiran yang tadinya mau setia kepada dia dan kemudian tidak lagi ingin dengan dia, bukan. Karena di sini tuh melihat kamu ndak ada ngurusin tentang perceraian ya. Sama aja sih dengan pacaran. Kalaupun kalian di saat ini tuh kondisi masih pacaran, memang kamu nggak ada minta putus dari dia, gitu. Kamu membiarkan aja udah ini hubungannya tetap jalan. Yang saat ini menjadi pedulinya kamu, ya, atensinya kamu, itu tuh hidupnya kamu, gitu loh. Ini hidupnya kamu, ya, yang menjadi aliran dari energinya kamu, karena atensinya kamu ke arah situ. Gitu loh. Apalah sektor hidupnya kamu yang sudah sempat kocar-kacir ya gara-gara kamu terdampak dari hubungan percintaan dengan dia. Nah, itu yang duluan kamu beresin gitu loh di sana. Dan mari lihat gini, bisa-bisa memang ini akan menjadi satu daya tarik nanti bagi si pasangannya kamu. Sebab mari lihat ketika kamu sudah mulai sibuk kepada dirinya kamu sendiri, dia ini tuh memantau kamu ini. Gitu loh. Dia tuh nampaknya dapat informasi ya tentang kamu ya. Dan melihat kamu seperti ini, kok kayaknya dia tertarik hati lagi nih sama kamu. Gitu loh. Jadi kayak ada juga satu energi baru ya hadir di dalam diri pasangannya kamu. Ada energi barunya dia di sini. Jadi semacam kayak niatannya dia yang tadinya kayak dakjal itu, kok mari lihat mulai luruh di sini ya. Mulai berkurang di sini. Memang itulah ya, memang begitulah. Jadi kayak kita itu tuh nggak perlu ya berusaha untuk merubah apa yang ada di luar diri kita ya. Misalnya kita merasa kita menderita gitu ya, gara-gara sebuah peristiwa gitu. Nah, kita itu kan biasanya yang duluan kita, ini aku harus beresin ini yang membuat aku menderita ini. Ya, kurubah dia bikin aku menderita, kurubah dia gitu. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu, sia-sia itu, hanya capek doang kita itu. Ya, makin jatuh kita ke depresi. Gitu. Makin jatuh kita ke merana. Gitu loh. Ya. Nah, tapi ketika kita sudah bekerja untuk diri kita sendiri, kita olah diri kita sendiri, kemudian secara otomatis yang di luar diri kita akan ikut berubah gitu. Karena kan
apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam dunia nyatanya kita, itu tuh hasil dari proyeksi apa yang ada di dalam dirinya kita. Gitu loh. Jadi ya lihat-lihatlah ya. Mungkin dulu kamu kayak misalnya, iyalah dia nggak mencintai aku, karena aku ini tuh siapalah, gitu ya. Aku ini tuh memang orang yang sengsara. Ya udah, yang kamu lihat nanti dalam kehidupannya kamu akan ada kesengsaraan-kesengsaraan untuk membenarkan apa yang ada dalam dirinya kamu. Siapa kamu sebut, itulah yang akan kamu lihat. Begitulah cara orang memperlakukan kamu. Begitulah semesta akan memperlakukan kamu. Jadi kan di sini kan mari lihat kamu sudah mulai up lagi ya. Enggak, aku enggak boleh menderita gitu ya. Aku harus bahagia gitu. Aku layak untuk bahagia. Aku layak untuk sejahtera. Aku layak untuk dapatkan kedamaian. Aku layak untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi semesta pun ikut mensupport kamu. Gitu loh. Untuk membenarkan identifikasi dirimu terhadap dirimu sendiri. Ini terlihat dari energi pasangannya kamu. Ketika kamu up lagi, sudah mulai berubah paradigmanya kamu, melihat dirimu, melihat kehidupannya kamu. Mari lihat dia kok kayak melihat kamu tuh menarik lagi ya. Jadi nampaknya ini hanya sedang tunggu waktu. Kamu akan melihat perubahan yang terjadi dalam diri si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Setelah kamu menggarap dirimu sendiri sebagai proyek besarnya kamu ya. Kamu garap, tidak boleh lagi sengsara, tidak boleh lagi menderita, nggak boleh nangis-nangis lagi ceritanya, gitu, tidak boleh menganggap diri remeh lagi, gitu ya. Nah, hanya akan tunggu waktu kapan dia akan balik lagi sama kamu. Itu, mari lihat. Nah, di saat ini tuh, oke, walaupun dia belum ada ya, keep in touch sama kamu ya, dia belum ada nelfon kamu, dia belum nunjukin ini batang hidungnya dia di depannya kamu. Tapi mari lihat dia sudah kayak sering memantau kamu di sini. Gitu loh. Semacam kayak informasi tentang kamu itu tuh berseliweran lewat di depannya dia. Tanpa harus dia repot-repot nyari tahu. Bisa-bisa kayak dia tahu aja gitu loh. Ada aja kayak informasi yang datang kepada dia. Ngasih gambaran tentang bagaimana keadaan dirinya kamu saat ini. Jadi kayak dia melihat kamu tuh menarik lagi gitu ya. Jadi semacam proses terjadinya perubahan besar juga ya dalam hubungan kamu sama dia. Ini tuh prosesnya mulai sedang terjadi di sini gitu loh. Mulai sana. Jadi nanti kamu akan melihat yang tadinya dia sempat tegaan sama kamu, mulai dia lembut hatinya sama kamu. Yang sempat dia menghina kamu, mulai dia tunjukin bahwa kamu tidak sehina itu. Gitu loh. Yang tadinya dia senang melihat kamu menangis, nanti kamu akan lihat ya, dia justru akan membantu kamu untuk merasakan kebahagiaan. Nah, seperti itu. Mulai di sini pergerakan prosesnya. Ya. Masuk ke babak baru nih hubungan kalian. Di situ. Ya, jadi bagi kalian yang sudah mulai bekerja untuk healing, ya, untuk kemuliaan, memulihkan dirinya kalian, lanjutkan terus. Bagi yang belum, ayolah mulai awali, gitu loh. Kamu nggak boleh terjebak dalam kesakitan seperti ini ya, jangan. Terlalu berharga waktunya kamu, hidupnya kamu, hanya untuk kemudian mengalami hal yang jauh ya dari gambaran surga seperti ini. Mulailah ya, mulai. Minta bantuan Tuhan kalau kamu tidak sanggup. Gitu. Minta bantuan Tuhan biar Tuhan mendampingi kamu. Seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Sagittarius, berikut Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Aries di sini ya. Berikut ada energi dari Gemini, Aquarius, dan Libra menutup pembacaan kita.
Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.